wabarakatuh. Saya Muslimatun, guru matematika dari SMP Negeri 3 Katean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3, tahun 2023 untuk LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk tugas uji kinerja dalam PPG Daljab tahun 2023 pada materi bangun ruang sisi datar yaitu LIMAS untuk materi kelas 7 semester 5. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian. Siap gerak. Beristirahat gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini yang tidak berangkat siapa? Arya. Arya kok tidak berangkat, kenapa? Oh, main kuda lumping lagi. Oke. Bu guru sudah sering mengingatkan kalau kalian itu bermain kuda lumping itu boleh. Di Curug Sewu ini terkenal dengan kuda lumpingnya. Dan kadang kalian juga sering pentas atau manggung di Curug Sewu untuk acara tertentu kalian main kuda lumping. Akan tapi perlu diingat, kalian juga harus bisa memanage waktu sehingga kalian tetap sehat dan tetap bisa berangkat ke sekolah. Nah, oke anak-anak, pada pagi hari ini Bu Guru akan sekedar mengetahui perasaan kalian pada pagi hari ini. Oke, kalian buat satu kata yang mewakili perasaan kalian pada pagi hari ini dan Bu Guru akan coba cek satu-satu perwakilan saja. Sudah menemukan satu katanya? Sudah. Oke, Tirta, hari ini perasaannya? Bahagia. Ilona? Senang. Tripras? Ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Semalam tidur. Kemalaman? Iya. Oke. Putri? Capek. Habis voli ya? Ya. Oke. Rahma? Senang. Oke. Ya, kemudian Gita? Bahagia. Oke. Ya, dari beberapa contoh yang sudah Ibu Guru lihat tadi, udah coba kalian ungkapkan, alhamdulillah banyak mayoritas yang sehat, bahagia. Meskipun ada beberapa yang capek dan ngantuk. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bu Guru akan mengingatkan tentang keyakinan kelas kita. Bu Guru sekedar mengecek dulu apakah keyakinan kelas atau gambar yang ada di layar cukup jelas untuk dilihat? Jelas ya? Oke, jadi yang pertama, kalian harus hadir tepat waktu dan hadir sepenuhnya. Nah, kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika nanti dalam pembelajaran, kalian harus menghargai ketika teman kalian berpendapat, ketika Bu Guru sedang memberikan materi. Nah, harus menghargai sesama.
Kemudian yang berikutnya, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kesiapannya, apakah kalian semuanya sudah siap? Silakan buku matematika, peralatannya silakan dikeluarkan. Oke, untuk bisa menghadirkan kalian penuh dalam pembelajaran matematika ini, Bu Guru akan mengadakan mindfulness dengan teknik stop. Ya, yang pertama silakan kalian pejamkan mata, tarik napas mulai 1, 2, 3, tahan, keluarkan. Bayangkan kamu berada di kondisi yang sangat fokus, penuh konsentrasi, dan sekarang buka mata kamu. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang bisa lihat ke layar. Oke, ada gambar ya. Museum Louvre di Prancis merupakan salah satu museum yang sangat ramai pengunjung. Bahkan pintu utamanya yang asli tidak mampu lagi menampung antrian pengunjung. Nah, berdiri terlalu lama di luar ruangan tentu menjadi tidak sehat dan melelahkan. Oleh karena itu, di awal tahun 80-an, pemerintah Prancis berupaya melakukan pembangunan pintu masuk yang dapat menangani banyak antrian pengunjung menuju ke lobi museum yang luas seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Bangunan setinggi 20,6 meter ini seluruh dindingnya berbahan kaca. Panjang sisi bagian dasarnya 35 meter. Sang arsitek ingin mengetahui luas kaca yang dibutuhkan. Kalian bisa membantu menghitungnya. Nah, oke, dari gambar ini, coba Bu Guru pengen tanya, kalau kamu perhatikan gambar Museum Louvre ini bentuknya apa ya? Ada yang mau menjawab? Tirta, ya bentuknya apa Tirta? Limas, ya. Tepuk tangan untuk Tirta. Oke, jelas ya. Kemudian dari apa yang sudah kamu perhatikan tadi, sebenarnya kita disuruh menghitung atau mencari apanya sih? Ya, mencari apanya tak menurut kamu? Luas permukaan limas ya. Tepuk tangan untuk Talita. Oke, ya tepat sekali. Semakin semangat ya. Oke, jadi berkaitan dengan luas permukaan limas ini, nah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur limas, kemudian tentang teorema Pythagoras dan sebagainya. Coba, benda yang Bu Guru bawa ini adalah limas ya? Oke, sekarang Bu Guru tanya, bidang pada limas itu ada berapa? Saya Bu. Ya, Bu. Ada 5. Ada 5. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah belajar tentang teorema Pythagoras. Ya. Ada yang masih ingat bunyi teorema Pythagoras? Saya. Ya, triplas. Kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi-sikunya. Iya, tepuk tangan untuk triplas. Kita sudah belajar tentang triple Pythagoras sederhana. Berapa saja sih triple Pythagoras sederhana? Ada yang menjawab? Mer? 3, 4, 5. Oke. 5, 12, 13. Oke. 7, 24, 25. Iya. 8, 15, 17. Iya. Tepuk tangan untuk Amer. Oke. Terima kasih anak-anak. Ternyata kalian sudah mengingatnya. Bu Guru sangat semangat, sangat senang karena prasyarat dari kegiatan pembelajaran kita itu kalian sudah memilikinya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui model problem based learning
metode diskusi dan tanya jawab dengan berbantukan lembar kerja peserta didik dan media GeoGebra. Peserta didik dapat menerapkan konsep luas permukaan limas dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, melalui model problem based learning, metode diskusi dan tanya jawab dengan berbantukan LKPD dan media GeoGebra, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan luas permukaan limas dengan benar. Yang berikutnya berkaitan dengan assessment. Nah, nanti ada assessment awal yang akan Ibu berikan untuk mengetahui kesiapan belajar kalian. Ini merupakan penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua, ada assessment formatif dari penilaian LKPD, kemudian penilaian pemecahan masalah dan observasi dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Yang ketiga, ada assessment formatif, dalam hal ini evaluasi sebagai penilaian pengetahuan. Nah, untuk yang berikutnya, jadi dapat Ibu Guru sampaikan bahwa garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita menggunakan model problem based learning, di mana kalian nanti akan Ibu bagi dalam kelompok-kelompok, kemudian kalian bekerja secara berkelompok. Keaktifan kalian dalam menjawab soal, dalam bertanya, dalam diskusi, itu betul-betul akan Bu Guru nilai. Berkaitan dengan penilaian, nah ketika kalian bekerja, Bu Guru nanti akan mengamati apa yang betul-betul kalian lakukan. Ada nilainya. Harapannya semuanya nanti akan berjalan dengan lancar dan baik sehingga hasilnya memuaskan. Kenapa sih kita kok harus mempelajari materi luas permukaan limas ini? Ternyata materi luas permukaan limas ini berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ketika selamatan di desa kalian, kalian biasanya mendapatkan jajanan yang terbuat dari tepung beras, dalamnya ada pisang. Coba kira-kira siapa? Ada yang mengetahui itu namanya kue apa? Saya tuh. Vivi, ya. Nagasari, ya. Tepuk tangan untuk Vivi. Oke. Kenal ya dengan Nagasari? Banyak yang sering makan ya? Ya. Oke, nah coba. Kalau Nagasari itu bentuknya limas bukan? Ya. Iya. Jadi Nagasari adalah contoh benda yang berbentuk limas. Nah, berkaitan dengan Nagasari ini, Nagasari itu biasanya dibungkus dengan apa ya? Saya Bu. Ya, nah? Daun pisang. Daun pisang. Ya, betul sekali. Jadi Nagasari itu dibungkus dengan daun pisang. Nah, kaitannya apa, Bu? Nah, kita bisa menghitung berapa luas daun yang digunakan untuk membungkus Nagasari. Nah, itu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bu Guru sudah membagikan link soal di grup kita. Silakan dibuka, kalian kerjakan, nanti hasilnya akan langsung Ibu tampilkan. Silakan HP-nya dikeluarkan. Oke, kalian kerjakan soalnya dalam waktu maksimal 5 menit. Ya, bisa dikerjakan. Anak-anak, coba diperhatikan. Ini adalah hasil assessment dari yang kalian kerjakan. Di sini sebagian besar siswa sudah lulus atau tuntas KKM. Hanya ada 4 siswa yang belum tuntas. Ini hanya pengetahuan awal saja untuk kesiapan belajar kalian. Perhatikan, Zandra pergi ke Yogyakarta untuk studi wisata sekolahnya. Sebelum berangkat, Firdan berpesan kepadanya untuk dibelikan souvenir Tugu Yogyakarta. Setelah pulang dari studi wisata, Zandra berencana membungkus souvenir yang telah ia beli untuk Firdan. Berapa luas kertas kado yang harus ia siapkan? Nah, ini contoh sebuah masalah yang nantinya kalian akan selesaikan. Bagaimana langkahnya? Nanti kita akan bekerja secara berkelompok.
Jadi diperhatikan susunan kelompoknya sudah sesuai dengan apa yang ada di layar ini? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana langkah untuk membuat jaring-jaring limas. Ya. Bu Guru akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membuat jaring-jaring limas. Ya, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi GeoGebra. Bu Guru akan menampilkan gambar 3 dimensinya. Kemudian saya mencoba untuk membuat ukurannya. Saya akan membuat alasnya berbentuk persegi. Kemudian yang berikutnya saya akan menghilangkan koordinatnya biar jelas. Bu Guru akan membuat limasnya. Untuk tingginya saya pilih 3 saja. Oke, ini sudah jadi bangun ruang limasnya. Nah, kemudian Bu Guru akan membuat jaring-jaringnya. Oke, diperhatikan. Setelah itu Bu Guru akan menghilangkan limasnya biar jelas. Bu Guru akan menggunakan warna agar jelas. Saya pilih yang pertama misalnya warna hijau. Yang kedua saya pilih warna biru. Yang ketiga saya pilih warna ungu. Oke. Yang berikutnya saya pilih warna merah. Untuk alasnya saya pilih warna hitam. Oke, sekarang kita gerakkan. Ya, ini adalah gambar jaring-jaring limas yang saya membuatnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Berkaitan dengan jaring-jaring limas yang sudah saya buat, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya, Zilvia. apakah untuk menghitung luas permukaan limas bisa dihitung dengan menjumlah semua bidang pembentuk jaring-jaringnya? Oke, ya. Tepuk tangan untuk Zilvia. Betul sekali. Bidang-bidang pembentuk jaring-jaring limas ini bisa kita jumlahkan sehingga ketemu luas permukaan limas. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD beserta bahan ajarnya. Nanti kalian bisa mengerjakan secara berkelompok. Bu Guru juga akan membagikan bahan ajarnya. Oke, ya. Bahan ajarnya akan Bu Guru bagi. Bagi kalian yang suka membaca, boleh belajar di bahan ajarnya. Bagi kalian yang suka belajar dengan video, Bu Guru sudah memberikan link video YouTube yang saya bagikan di grup kita. Sekarang kalian mulai untuk mengerjakan LKPD-nya dalam waktu 20 menit. Ibu mulai dari sekarang. Nanti Bu Guru akan membagikan kertas manila untuk mempermudah kalian presentasi ke depan. Ini kertasnya untuk presentasi nanti ya, Mbak. Ya, ini kertasnya untuk presentasi. Oke, yang masih bingung boleh bertanya. Ditulis saja di sini. Ini luas iya. Oke. Pokoknya kamu yuk silakan digambar. Oke ya, silakan dikerjakan.
Ya. Bisa langsung gambar. Oh. Oke, ya. Nanti yang lain ada yang tulis di sini ya. Tulis. Oke. Oke, ya, saling bekerja sama. Sekarang saatnya untuk presentasi ke depan. Oke, silakan yang mau presentasi dulu bisa tunjuk jari. Ya, kelompoknya Talita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Tirta, Cahyo, Risa, dan Satalisa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Masalah yang dihadapi Zandra adalah mencari luas permukaan limas. Berdasarkan gambar TABCD, kita dapat menentukan panjang TE dan TF. Oke, ya. Mencari panjang TE, lihat segitiga TOE. TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Setelah kami menjumlah, hasilnya TE sama dengan 15. Ya, oke, Setelah terus. itu kita mencari panjang TF. Lihat segitiga TOF. TF kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OF kuadrat. Setelah kami menghitung, hasilnya TF sama dengan 13. Oke, ya. Berikutnya. Setelah itu kita dapat menghitung luas permukaan limas dengan cara sebagai berikut. Kita lihat gambar jaring-jaring limas. Luas limas sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5. Setelah kami menjumlah, hasilnya 564. Untuk cara kedua, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak dengan luas ABCD ditambah 2 kali luas TAB ditambah 2 kali luas TBC. Setelah kami menjumlah, hasilnya 564. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya? Ya, silakan kita. Gambar yang sudah dibuat pada jaring-jaring limas, masa 13 cm dari 8 cm, kok ada yang 13 cm? Oh iya, terima kasih untuk koreksinya untuk kelompok kami. Ya, betul sekali. Ya, ternyata kita jeli ya. Nah, diperhatikan anak-anak. Di sini gambar ukuran 13 cm. Kok pada gambarnya dibuat atau digambar lebih panjang dari yang 15 cm? Oke, ya, kita jeli sekali dalam lihat. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kalian harus lebih teliti lagi berkaitan dengan menggambar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada bisa ditutup, Mbak. Teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, ya, untuk yang berikutnya dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Ana, Ilona, Amel, dan saya Pras akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Masalah yang dihadapi Sandra adalah mencari luas permukaan limas. Berdasarkan gambar limas T, A, B, C, D, kita dapat menentukan panjang TE dan TF. Untuk mencari TF, lihat segitiga TOE. TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Setelah kami hitung, hasilnya TE sama dengan 15. Untuk mencari TF, lihat segitiga
TOF. TF kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OF kuadrat. Setelah kami hitung, hasil TF sama dengan 13. Oke. Setelah itu, kita dapat menghitung luas permukaan limas dengan cara sebagai berikut. Luas limas sama dengan luas daerah A ditambah luas daerah B ditambah luas daerah C ditambah luas daerah D dan ditambah luas daerah E. Oke. Setelah kami hitung, hasilnya 564. Ya. Untuk cara kedua, luas limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Setelah kami hitung, hasilnya 564. Oke. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Ya, yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, Risa. Apakah kita bisa menggunakan triple Pythagoras untuk menghitung panjang sisi hipotenusanya? Bisa. Jadi kita gunakan triple Pythagoras sederhana 3, 4, dan 5. Jika masing-masing dikali 3, maka hasilnya 9, 12, dan 15. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Tripras untuk kelompoknya yang kedua. Ya. Jadi tadi anak-anak diperhatikan pertanyaan dari Risa sangat bagus sekali, ya. Tadi Risa bertanya, apakah kita bisa menggunakan triple Pythagoras untuk menghitung panjang salah satu hipotenusanya? Nah, tadi Tripras menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan triple Pythagoras sederhana, di mana ketika tadi Tripras memilih triple Pythagoras sederhana 3, 4, dan 5, setelah masing-masing dikali 3, hasilnya 9, 12, dan 15. Ya, jadi ketemunya TE sama dengan 15. Ya. Jadi anak-anak, kita bisa mencari hipotenusa ketika dalam penerapan rumus luas permukaan limas dengan menggunakan teorema Pythagoras atau menggunakan triple Pythagoras sederhana. Bisa dipahami ya? Oke, ya, bisa ditutup kelompok 2. Teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak-anak, diperhatikan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa menghitung luas permukaan limas dengan menggunakan cara menghitung jumlah luas bidang pembentuk jaring-jaring limas. Jadi semuanya dijumlahkan luas bidangnya. Yang kedua, dengan cara rumus, yaitu menjumlahkan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Nah, sekarang seandainya Bu Guru mempunyai permasalahan seperti ini, diperhatikan. Ya, ada atap sebuah bangunan. Oke. Bentuknya seperti gambar di bawah ini. Oke, Bu Guru akan mencoba menggambar. Jadi ada atap sebuah bangunan. Nah, diperhatikan anak-anak, ada atap sebuah bangunan yang gambarnya seperti ini dengan ukuran pada bidang alasnya 6 meter dan tinggi segitiganya untuk bidang tegaknya 4 meter. Nah, diperhatikan semuanya, kalau dari bidang ini akan dibuat tutupnya dengan seng, nah dibuat dengan seng, sedangkan misalnya harga seng setiap 1 meter perseginya itu Rp30.000.
Nah, untuk menghitung biaya seluruhnya, langkah pertama yang harus kita lakukan, Ilona memperhatikan, langkah pertama kita harus menghitung luas seng yang dibutuhkan. Oke, kalian perhatikan, namanya atap sebuah bangunan. Kalau seng yang dibutuhkan itu berarti hanya bidang tegaknya saja atau alasnya juga ikut? Iya, jadi hanya bidang tegaknya saja. Jadi kita menghitungnya luas seng yang dibutuhkan itu adalah luas limas tanpa alas. Nah, hati-hati. Nah, jadi berbeda mengerjakannya. Kita hitung sama-sama. Berarti 4 kali alas kali tinggi dibagi 2. 4 kali alasnya berapa meter? 6 dikali tingginya 4 dibagi 2. Bisa kita sederhanakan. Ini 1, 2, 8 berarti 48. Oke, jadi luasan yang dibutuhkan ketemunya 48 meter persegi. Nah, sekarang yang ditanya biaya seluruhnya. Berarti biaya seluruhnya berapa? Tinggal kita kalikan. 48 dikali 30.000. Oke, jadi biaya seluruhnya 1.440.000 rupiah. Oke, anak-anak harap menjadi perhatian. Jadi ketika ada masalah harus betul-betul cermat dalam mengerjakan. Kadang soal yang diminta seperti ini. Luas permukaan limas yang dicari itu tanpa alasnya. Oke ya. Sekarang silakan kalian catat yang sudah Ibu berikan di papan tulis ini di buku masing-masing. Ya, dicatat dulu. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Ada yang pengen membuat kesimpulan? Ya, dipersilakan Tribras. Untuk menghitung luas permukaan limas dapat dilakukan dengan 2 cara. Oke, yang pertama Dengan menghitung luas semua bidang pembentuknya. Oke, ya, yang kedua? Dengan cara rumus. Iya, tepuk tangan untuk Tribras. Jadi anak-anak, kita bisa menyimpulkan. Teman kalian sudah berusaha menyimpulkannya. Nah, jadi Bu Guru menambahkan, menguatkan bahwa untuk menghitung luas permukaan limas bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menjumlah semua bidang pembentuk jaring-jaring limas. Yang kedua dengan cara rumus, yaitu luas alas ditambah jumlah luas bidang. Oke anak-anak, sebelum kalian melakukan tes formatif evaluasi akhir, kita SBK dulu. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Yang kelima, aku siap belajar kembali. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan tes formatif. Silakan kalian bisa menggunakan HP-nya. Soalnya pilihan ganda sudah saya bagikan dalam link di grup. Kemudian tak lupa kalian harus mengerjakan caranya di kertas yang akan Ibu bagikan beserta soal untuk refleksinya. Ya, ini untuk refleksinya ya. Nah, ini refleksinya. Silakan, waktunya maksimal 10 menit.
yang sudah nilainya bagus hanya 3 anak, dan ketiga anak ini Tripras, Talita, dan Puncahyo nanti akan Ibu berikan soal pengayaan. Nah, yang lain tidak usah berkecil hati karena ini jawaban dari Google Form yang kalian tulis, tapi Bu Guru belum menilai uraian dari yang kalian tulis. Nah, seperti itu, ya. Kalian tadi sudah melakukan tes, ada yang sudah nilainya bagus dan Ibu Guru nanti akan memberikan pengayaan. Nah, tadi kalian juga sudah menuliskan refleksi. Coba, Bu Guru pengen mendengar bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang pengen menyampaikan perasaannya? Ya, Tirta, dipersilakan. Karena kerjanya berkelompok. Ya, karena kerjanya berkelompok, kamu jadi bagaimana perasaannya? Senang. Senang, ya. Tepuk tangan untuk Tirta. Ya, jadi Tirta merasa senang karena bekerjanya berkelompok. Ada lagi yang pengen mengungkapkan perasaannya? Saya Ya, silakan Pipit. senang karena ada menggambarnya. Oh iya, tepuk tangan untuk Pipit. Ya. Jadi karena ada menggambari Mas, tadi Pipit menjadi senang. Ini Pipit suka melukis ya. Oke, anak-anak. Kalian tadi sudah merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang agar kalian lebih terlatih lagi memecahkan soal, maka Ibu akan memberikan PR. Silakan dibuka buku paketnya. PR-nya halaman 216, soal nomor 5. Bisa ditulis di bukunya masing-masing ya? Oke. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pertemuan yang akan datang, materi yang akan Ibu ajarkan adalah tentang volume limas. Oke, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup. Semoga kalian lebih semangat lagi dalam belajar dan ilmunya bermanfaat bagi kalian pada khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Oke anak-anak, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi